Assalamualaikum, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Herismawati. Saya adalah pereka medis di Puskesmas DTP Cililin, juga peserta Latsar CPNS gelombang 3 dari Pemkab Bandung Barat angkatan ke-8. Pada tugas kali ini, saya akan menunjukkan beberapa kegiatan pelayanan publik yang biasa saya lakukan di tempat bekerja saya sebagai pereka medis. Yang pertama, sebelum saya memulai aktivitas di tempat kerja, saya memakai APD dulu. APD adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri kesehatan adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan medis tertentu seperti infeksi penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Jika digunakan dengan baik dan benar, fungsi alat pelindung diri ini mampu menghalangi masuknya virus atau bakteri penyebab penyakit ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, mata, atau kulit. Setelah saya menggunakan APD, lalu saya duduk di meja pendaftaran dan mulai memanggil pasien satu persatu berdasarkan nomor antrian. Senyum, salam, sapa adalah bagian dari sopan santun dan wujud dari kesadaran diri untuk melayani pasien dengan sepenuh hati. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka perlakukanlah pasien seperti apa yang kita harapkan jika kita adalah pengguna pelayanan. Sebagai petugas pendaftaran, saya juga berkewajiban memberikan edukasi kepada pasien seperti alur pendaftaran, masa berlaku rujukan, atau mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat sedang mendapatkan pelayanan di puskesmas maupun di luar puskesmas. Juga informasi-informasi lainnya terkait pelayanan publik. Lalu ada pencarian berkas rekam medis. Setelah mendaftarkan pasien, petugas rekam medis juga bertanggung jawab untuk mengambil berkas rekam medis dari rak penyimpanan sebagai media pencatatan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya saat pasien sedang mendapatkan pelayanan di puskesmas. Tidak lupa untuk menyelipkan outget sebagai tanda bahwa berkas rekam medis sudah diambil dan sedang dipergunakan. Sebelum mendistribusikan berkas rekam medis ke poliklinik yang akan dituju oleh pasien, tidak lupa untuk mengecek kesesuaian data dari berkas rekam medis yang sudah diambil dengan identitas pasien yang didapat saat pasien melakukan pendaftaran. Selanjutnya ada distribusi berkas rekam medis. Sebelum melakukan distribusi berkas rekam medis ke poliklinik yang akan dituju oleh pasien, terlebih dahulu melakukan pencatatan di buku ekspedisi rekam medis rawat jalan sebagai tanda bahwa pada hari itu berkas rekam medis sudah diserahkan ke poliklinik terkait untuk kebutuhan pelayanan pasien. Yang selanjutnya ada assembling rekam medis rawat jalan. Ini adalah kegiatan merakit berkas rekam medis pasien rawat jalan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun formulir-formulir rekam medis yang masih terpisah agar menjadi rapi dan tersusun menjadi satu kesatuan, sehingga dapat dipakai untuk kebutuhan pencatatan dan pendokumentasian pelayanan pasien. Yang terakhir, analisis KLPCM, yaitu analisis ketidaklengkapan pengisian catatan medik. Ini adalah kajian atau telaah isi rekam medis berkaitan dengan pendokumentasian, pelayanan, dan atau menilai kelengkapan rekam medis sebagai indikator mutu pelayanan rekam medis. Itulah beberapa kegiatan pelayanan publik yang dapat dilakukan seorang petugas rekam medis di puskesmas, dimulai dari pendaftaran, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien, pencarian berkas rekam medis, distribusi berkas rekam medis, assembling berkas rekam medis rawat jalan, juga analisis KLPCM. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.